Ini dua versi abdi Jenta. Mohon. Danten kata orang tua ya. Ya. Jadi Syekh Yusuf Al-Makassar itu berasal dari Makassar. Orangnya orang Makassar. Kenapa sampai ada di sini? Konon cerita waktu dulu itu zaman penjajahan Belanda, Syekh Yusuf Al-Makassar ini ditawan oleh Belanda lalu dibuang ke Afrika. Ya. Ya. Maka di situ berkembanglah peradaban Islam di Afrika. Betul. Konon sampai sekarang itu ada di sono. Betul. Salah satu kuburan Syekh Yusuf Al-Makassar ini Ya. di Afrika. Nah, dari Afrika katanya beliau itu meninggal. Nah, meninggal pas mau dikuburkan itu, setiap kali mau dikuburkan itu jasadnya ada lagi di beranda. Gitu. Dimasukkan ke beranda, dimasukkan lagi ke beranda, ada lagi sampai 3 beranda. Iya. Ada 3 beranda tuh. Lalu amanat dari Syekh Al-Makassar ini, tolong nanti jasadnya dikirim beranda itu, satu ke Banten, yang satu ke Makassar, Ya. yang satu ya di situ Di Afrika. di Afrika. Maka kuburan Syekh Yusuf ini ada 3, Betul. satu di Makassar ada, Ada. Ya. di Afrika ada, sama nah di Banten ya di sini. Gitu, salah satunya di Banten itu di sini. Adapun konon cerita dari yang versi lain, sampai Syekh Yusuf Al-Makassar ini di sini. Syekh Yusuf Al-Makassar ini bertemu waktu ziarah ke Madinah, ke Mekah, itu bertemu dengan Syekh Mansur. Oh iya. Syekh Mansuruddin Cikaduen. Ya. Di situ ketemulah, di situ ingin ikut ke Banten. Ya. Dari situ kata Syekh Mansuruddin, oke, kita bertemu di Banten aja, tapi pulang sendiri-sendiri. Akhirnya Syekh Yusuf Abdurrahman itu, Syekh Yusuf Al-Makassar ini, napak tilasnya ada Cibulakan di sini. Ya, betul. Itu salah satu napak tilasnya. Oh. Kalau Syekh Mansur Cikaduen itu napak tilasnya di Batu Qura. Ya, di situ. Dan Syekh Yusuf Al-Makassar ini adalah salah satu dari mantu dari Sultan Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, Sultan Ageng Tirtayasa itu adalah mantu. Jadi ini makamnya. ya, mungkin itu salah satu kisah atau apa ya namanya, riwayat ya. Riwayat yang saya dapat dari orang-orang tua dulu, bahwa keberadaannya Syekh Yusuf Al-Makassar ini. Dan ada salah satu karomahnya gitu ya. Salah satu karamatnya itu waktu tahun berapa itu, sudah lama sekali, ada orang Singapura. Ada orang Singapura, dia waktu itu sedang melaksanakan ibadah haji. Ya. Salah satunya dia waktu berziarah di Raudhah, dia pengen masuk tuh ke Raudhah, pengen sholat di situ, tapi tidak bisa karena saking banyaknya Pengunjung. jamaah. Akhirnya ada satu orang yang membantu gitu ya, dia supaya bisa sholat di situ. Nah, setelah habis sholat, dia itu disuruh nanti katanya, kalau kamu udah pulang, berkunjung dia ke tempat saya, tanyain saja nama saya Yusuf. Nah, semenjak itu dia mencari tuh, setelah pulang dari berziarah melaksanakan ibadah haji, dia mencari yang namanya Yusuf.
Cuma selama mencari dia selalu setiap malam itu dia katanya bermimpi. Saya bermimpi berkunjung ke suatu tempat penziarahan. Katanya dari di situ ada gapura, terus turun, terus naik, terus ada kelapa yang agak condong gitu ya, agak miring. Di situ katanya tempatnya. Akhirnya dia mencari. Katanya di Afrika ada, bukan, tempatnya bukan itu. Di Makassar dia mencari dari internet Google, bukan. Nah setelah itu dia berkunjunglah ke tempat saudara saya yang di Bogor, almarhum Ki Muhdi. Itu dia sepupu saya dan berkunjung ke situ. Oh katanya ada di kampung saya. Di kampung saya juga ada keramat Syekh Yusuf Al-Makassar. Coba aja kita ke sono. Nah pas waktu itu sekitar malam datang ke rumah. Waktu itu orang tua saya juga masih ada. Saya juga waktu itu ada di rumah kebetulan. Katanya ngobrol-ngobrol gini. Dia ceritakan pengalaman dia waktu melaksanakan ibadah haji sampai kejadian-kejadian yang supranaturalnya itu ya. Akhirnya oke, kata bapak saya, udah antar ziarah aja ke sini. Gitu. Waktu itu sekitar jam 2 malam dia datangnya juga. Terus saya ajak ke sini, pas masuk pintu gapura, oh ini bener, di mimpi saya itu ini bener, gitu. Terus naik agak ke atas dikit ada kelapa yang agak doyong, iya ini, katanya ini ada kolam, iya ini. Pas masuk ke sini bener, nangis dia. Berapa lama saya katanya mencari-cari tempat ini, yaitu adalah salah satu karomah ya yang terjadi, yang pada orang Singapura itu, dan saya juga nggak mengenal dia, dan bahasanya juga kan Singapura bahasa Inggris ya, kita juga nggak bisa, cuma dibawa orang terjemah bahasa ke kita. Jadi dia bercerita begitu, dan akhirnya sampailah apa yang dia cari, ternyata ini benar yang dia mimpikan, bahwa Syekh Yusuf itu di mana, akhirnya ketemu di sini. Itu salah satu karomahnya. Yuk kita. Assalamualaikum. Antum lana salatu wa Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi ila hadratin nabiyil mustafa wa habibil murtada sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi kiram shadillahi lahum wal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syarril nafasati fil 'uqad min syarri hasidin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada susunan Madkhalil Aulia yang disusun oleh Syekh Sohib Kadupinang ya. Gitu. Jadi semua di antara wilayah sebelah sini, bahwa itu adalah salah satu makom keramat, itu diketahuinya oleh Syekh Sohib Kadupinang itu. Dan di antara semua yang termasuk Madkhalil Aulia itu adalah salah satunya ini Syekh Yusuf Al-Makassar. Syekh Yusuf Al-Makassar itu yang termasuk Madkhalil Aulia di sini. Syekh Yusuf Al-Makassar
di Cikadueun, saya Mansur, terus di Dalam Balar juga termasuk. Udah lama. Dalam Balar termasuk Madkhalil Aulia itu. Banyak sih di sini yang termasuk Madkhalil Aulia. Itu yang waktu dulu yang punya ijazahannya itu almarhum dari keturunan Syekh Sohib, yaitu Abah Kiai Abah Haji Atim. Pembangunan biasa kemarin ayah ke dinas pariwisata alasannya kita pariwisata. Waduh, jadi ini mah sama sekali Betul. tidak ada bantuan dari pemerintah. Ya. Jadi swadaya masyarakat benar-benar di sini. Kerabat saudara dia tinggalnya di Labuan. Saya katanya suruh penjara ke sini. Gitu. Kemana? Kadia cina. Langsung mana nak kuah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayak ayah ngejawaban di dia cina. Kita jalan mana? Orang bingung. Di sini. Nah. Ya ini. Assalamualaikum. Nah, ini batu nisannya ini sama dengan yang ada di Banten. Bismillah. Nah, ini.